Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab statistika. Nah, omong-omong tentang statistika, kita sekarang belajar dari rumah menggunakan sistem daring. Gara-gara apa? Ya, betul, gara-gara ada pandemi COVID-19. Nah, sebelumnya kalian pasti sering melihat di berita gugus tugas untuk COVID-19 selalu menampilkan data-data untuk pasien yang dalam pengawasan, orang dalam pengawasan, kemudian yang sembuh dan yang meninggal. Kemudian ditampilkan di dalam grafik-grafik, ditampilkan di dalam tabel, dan seterusnya. Baik skala dunia maupun skala di Indonesia, maupun setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, gambaran yang seperti itu, data-data yang digunakan, itu semuanya adalah bagian dari pembahasan statistika. Agar kalian lebih paham apa itu statistika, sekarang kita akan bahas bab statistika. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari atau mencoba mengkaji tentang perbedaan antara istilah statistik dan statistika. Kemudian apa yang dimaksud dengan data, apa yang dimaksud dengan datum, kemudian kegunaan statistika di dalam berbagai bidang kehidupan, kemudian yang dimaksud dengan data sampel, data populasi, atau kalian pasti pernah mendengar tentang yang namanya sensus penduduk. Betul sekali, nanti kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan metode sensus dan juga tentunya saja bermacam-macam jenis data. Oke, check it out. Yang dimaksud dengan statistika, statistik, dan data. Statistik secara sederhana adalah sekumpulan data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka maupun grafik. Jadi data-data berbentuk angka maupun grafik itu disebut sebagai statistik. Maka yang dimaksud dengan statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data statistik ini. Sebagaimana tentang biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bio atau makhluk hidup. Maka statistika dengan objek yang dipelajari itu cuma beda satu huruf saja, yaitu huruf A yang di belakang. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika tadi secara singkatnya atau secara sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang data statistik. Sedangkan secara lengkapnya statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik mulai dari cara-cara. Pertama, pengumpulan data. Kedua, penyusunan data. Setelah disusun, yang ketiga adalah penyajian data. Keempat, data yang sudah disajikan akan diolah. Dan yang kelima, analisis data. Keenam, penarikan kesimpulan. Dan hasil dari kesimpulan tadi akan diambil keputusan. Tentu saja hasil keputusan yang diambil harus berdasarkan data-data yang valid agar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedangkan statistika itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan statistika deskriptif, dia adalah metode statistika yang menggambarkan data secara sederhana, sehingga memberikan informasi yang berguna pada data yang bersangkutan. Biasanya, data yang dinyatakan di dalam bentuk tabel atau grafik hanya dinyatakan sebagaimana adanya, sebagaimana yang terlihat. Sedangkan statistika inferensial atau statistika induktif adalah metode statistika yang menggunakan semua langkah yang tadi sudah disebutkan, 7 langkah tadi. Sampai apa? Sampai pengambilan kesimpulan. Dan biasanya di sana melibatkan yang pertama analisis, kedua ada prediksi, dan juga menyatakan sebab akibat. Sekarang kita lihat contohnya ya. Biasanya kita akan bisa membedakan statistika deskriptif dan statistika inferensial dari beberapa tanda di dalam pernyataan-pernyataannya. Sekarang kita lihat yang dimaksud dengan statistika deskriptif. Contohnya, sebanyak 40% peserta seleksi lolos langsung untuk mengikuti tahapan wawancara. Kemudian, dari grafik kasus COVID-19 di Indonesia, tampak pertumbuhan kasus di Pulau Jawa lebih besar dibandingkan dengan Pulau Sumatera. Nah, kata atau angka data 40% yang dinyatakan di dalam kalimat itu sudah sebagaimana adanya yang ada di dalam grafik atau tabel. Kemudian
menyatakan data A lebih besar daripada data B, atau yang paling kecil adalah data D, data A sama dengan data B. Nah, ketika ada perbandingan data tersebut, maka di situ menunjukkan bahwasanya itu termasuk pernyataan statistika deskriptif. Nah, sebaliknya untuk statistika inferensial, kita lihat contoh kalimatnya ya. Berdasarkan data penjualan minyak dunia, diramalkan harga minyak akan naik paling sedikit 30% setahun ke depan. Apa yang membedakan? Ada 30%, sama seperti kalimat di pernyataan statistika deskriptif. Tadi menyebutkan 40%, sedangkan sekarang sama-sama menyebutkan persentase. Tapi apa yang membedakan di kalimatnya? Betul sekali, kalau kalian menyimak baik-baik, di situ ada kata diramalkan. Jadi, diramalkan itu menunjukkan adanya prediksi. Nah, prediksi ini tidak sembarangan prediksi. Pasti dinyatakan berdasarkan hasil analisis. Dilihat ada sebab akibat kenapa terjadi prediksi yang demikian. Jadi, lebih luas cakupan statistika inferensial dibandingkan dengan statistika deskriptif. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke data. Tadi kita akan membahas tentang istilah statistika, dan data. Kenapa? Karena dalam istilah statistik tadi, itu yang dimaksud dengan statistik adalah kumpulan data yang berbentuk angka atau grafik. Nah, data itu sendiri apa maksudnya? Kita lihat, data adalah suatu keterangan atau informasi yang diperoleh dari objek yang diamati atau yang diteliti. Jadi data itu adalah keterangan atau informasi. Nah, nanti akan ada beberapa macam data yang akan kita bahas di terakhir nanti. Kemudian, data yang digunakan di dalam statistika bukan sekedar data. Tidak semua informasi bisa dijadikan data. Oleh karena itu, kalau kemarin kalian pernah mendengar istilah yang namanya berita hoax, berita bohong, berita palsu yang tersebar di media sosial, maka itu termasuk data atau sekedar informasi. Nah, sekarang kita lihat data yang valid, data yang baik yang bisa digunakan di dalam proses statistika harus memiliki 5 syarat. Yang pertama, data itu harus bersifat objektif. Apa objektif? Kita ambil kata intinya, yaitu data harus yang sebenarnya, alias tidak boleh data palsu yang digunakan, data yang diada-adakan, data bohong-bohongan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bersumber dari yang bohong atau palsu, ke atasnya juga adalah palsu. Akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Tadi masih ingat ya di langkah-langkah di dalam statistika? Pengumpulan data, penyajian data. Yang terakhir apa? Menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Bayangkan kalau yang menjadi basis datanya itu adalah data yang hoax, data yang palsu. Jelas kesimpulan yang diambilnya pun akan salah. Kalau kesimpulan yang diambil salah, otomatis kebijakan atau keputusan yang akan diambilnya juga pasti tidak tepat. Kalau keputusannya hanya menyangkut kehidupan sekian orang atau menyangkut benda mati, mungkin tidak terlalu fatal. Tapi bayangkan kalau kebijakan atau keputusan ini adalah menyangkut kehidupan satu negara. Berapa juta jiwa? Berapa ratus juta jiwa? Kalian hitung sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Syarat data baik yang kedua adalah data harus relevan. Yaitu data harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Maksudnya, tidak mungkin kalian mengadakan penelitian tentang objek A, tapi yang ditanya atau yang dikumpulkan datanya adalah objek B. Sebagaimana misalnya ibu ingin mencari data tentang kemampuan matematika siswa kelas 12. Tapi yang ibu minta adalah nilai bahasa Inggris. Nyambung tidak? Jelas tidak nyambung. Artinya data tersebut tidak relevan. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, syarat data yang baik adalah data harus up to date. Data harus up to date yaitu data harus yang terbaru sesuai dengan perkembangan waktu.
Nah, kalau kalian ingin melakukan penelitian, maka data yang diambil haruslah data penelitian yang terakhir, bukan 1 dasawarsa yang lalu, atau 2 dasawarsa yang lalu, 2 dekade yang lalu. Kenapa? Karena di dalam 10 tahun terakhir bisa jadi terjadi perkembangan yang sangat signifikan. Apalagi kalau kalian penelitiannya dalam bidang teknologi. Kemudian kita masuk ke syarat data yang keempat, yaitu data harus reliable. Reliable artinya data harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki simpangan baku relatif kecil. Dapat dipercaya artinya memiliki simpangan baku relatif kecil. Yang dimaksud dengan simpangan baku ini adalah ibaratnya begini. Kalian memiliki prediksi. Pada kenyataannya bisa jadi hasilnya kurang dari prediksi kalian atau lebih dari prediksi kalian. Ya, semakin jauh hasil prediksi kalian dengan kenyataan yang sebenarnya, maka dianggap simpangan bakunya semakin besar. Sebaliknya, semakin mendekati hasil prediksi dengan kenyataan yang sebenarnya, maka simpangan bakunya semakin kecil. Berarti data yang lebih valid yang mana? Tentu saja jika prediksi mendekati kenyataan. Bayangkan kalau misalnya antara prediksi dengan kenyataan sangat jauh berbeda, kalian bisa salah mengambil keputusan, apalagi jika melibatkan jumlah uang yang sangat banyak atau melibatkan jumlah sumber daya yang sangat banyak. Tentu kalau salah prediksi akan terjadi kerugian yang sangat besar. Kemudian syarat data yang baik yang terakhir adalah data harus representatif. Yang dimaksud representatif yaitu data harus dapat mewakili objek yang diteliti. Contohnya adalah jika kalian menggunakan data sampel atau data contoh, maka data tersebut betul-betul mewakili objek yang diteliti. Itu ya. Kenapa? Karena kalau tidak mewakili, maka hasilnya akan bias dan tidak bisa dijadikan patokan. Tuh, banyak sekali contoh data representatif di sini, karena jika datanya tidak representatif, bisa jadi merugikan sebagian pihak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke kegunaan statistika. Nah, kalau kita melihat bagaimana data statistika itu yang kita tunggu-tunggu beritanya setiap sore tentang kemajuan kasus pandemi, apakah yang sembuh semakin banyak, kalau bisa yang meninggal jangan semakin banyak, karena terkait dengan bagaimana nanti kita akan beraktivitas ke depannya. Jadi data itu sangat penting. Nah, kita akan melihat kegunaan yang lain dari statistika. Yang pertama, statistika bisa untuk menentukan sampel dan mencatat data sesuai dengan objek yang diteliti. Kemudian, membaca data yang terkumpul untuk mengambil kesimpulan yang tepat, jelas sekali. Kemudian, melakukan prediksi untuk masa yang akan datang maupun masa lalu. Melakukan interpelasi atas data yang sudah terkumpul, dan melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Itu adalah kegunaan statistika secara umum. Nah, tentu untuk kalian yang memiliki bidang keahlian masing-masing, setiap data pasti akan memiliki kegunaan yang berbeda. Tapi pasti semuanya adalah untuk membantu pekerjaan kalian. Sekarang, dicoba di rumah masing-masing, coba cari tahu contoh data-data statistika yang biasanya kalian gunakan di bidang keahlian masing-masing. Bagi kalian yang sudah kelas 12, pasti kelas 11 sudah pernah melaksanakan praktik kerja lapangan di dunia usaha, dunia industri. Kalian yang ada di jurusan perhotelan pasti tahu biasanya data-data apa sih yang digunakan atau sering dimanfaatkan oleh pihak perhotelan. Kemudian bagi kalian yang ada di jurusan bisnis dan manajemen, biasanya data apa saja yang bisa membantu kalian untuk melakukan pekerjaan di bidang pemasaran dan seterusnya. Dicoba masing-masing di rumah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sampel, populasi, dan cara pengumpulan data. Ada istilah data sampel dan data populasi.
Yang dimaksud dengan populasi itu adalah seluruh objek yang diteliti. Data populasi diambil dari seluruh objek yang diteliti. Misalkan Ibu ingin meneliti kelas 12 akuntansi, maka seluruh siswa 12 akuntansi akan menjadi populasinya. Tapi seandainya yang Ibu ambil adalah data sampel, maka Ibu hanya akan mengambil beberapa saja dari siswa jurusan akuntansi. Itu yang maksud dengan data sampel. Dengan syarat data sampel harus representatif. Nah, kemudian jika data yang dikumpulkan adalah data populasi, maka metode pengumpulan datanya disebut dengan metode sensus. Jadi, metode sensus itu adalah mengumpulkan data satu per satu, seluruh data. Jadi, kalau ada istilah sensus penduduk, itu artinya seluruh penduduk Indonesia yang tercatat secara administratif. Bisa difahami ya? Kemudian, metode sampling adalah metode pengumpulan data sampel, yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti sebagian objek yang diamati. Jadi kalau data populasi, metode pengumpulan datanya adalah metode sensus. Kalau data sampel, metode pengumpulan datanya adalah metode sampling. Nah, kalau tadi adalah metode, bagaimana dengan teknik? Kalau teknik itu adalah cara. Caranya bisa bermacam-macam, bisa menggunakan pengamatan langsung, observasi langsung. Misalnya kalau pengamatan melalui CCTV, berapa jumlah kendaraan yang melalui ruas tol baru ini misalnya. Itu dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan. Bisa dari CCTV atau ada alat sendiri yang untuk mengukur berapa banyak kendaraan yang sudah melalui jalan tol tersebut. Kemudian teknik wawancara. Berarti setelah wawancara hasilnya dikumpulkan, hasil jawaban dari wawancara tadi direkapitulasi hingga membuat suatu data. Kemudian kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket di sini berarti kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan optionnya, sudah disediakan opsinya. Kemudian clipping dan dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto-foto. Clipping juga bisa berupa foto-foto atau artikel-artikel yang kalian kumpulkan menjadi satu. Itu adalah teknik pengumpulan data. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah tentang macam-macam data. Berdasarkan cara penyajian. Macam-macam data yang pertama adalah berdasarkan cara penyajian. Dan ini wajib kalian pahami untuk data yang pertama. Data berdasarkan cara penyajiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah data tunggal, kedua data berbobot, ketiga data kelompok. Data tunggal adalah data yang berdiri sendiri atau disajikan satu persatu. Misal, nilai 40 anak adalah ada yang mendapatkan 71, 62, 84, 93, bahkan ada yang mendapatkan nilai 100. Semuanya ditulis satu-satu. Itu adalah data tunggal. Sedangkan data berbobot adalah data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contoh, yang mendapatkan atau yang tingginya antara 150 sampai 155 cm. Ada, bukan 150 atau yang tingginya 150 cm, ada sekian orang. Yang tingginya 152 cm, sekian orang. Yang tingginya 153 cm, ada sekian orang. Jadi, setiap nilai tidak harus berurutan, tetapi harus tersusun secara kronologis, dinyatakan berapa banyaknya. Itu adalah data berbobot. Sedangkan yang terakhir adalah data kelompok. Data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan nilainya disusun dalam rentangan atau kelas-kelas atau interval. Yang mendapatkan nilai antara 10 sampai 20. Sekian orang. Yang mendapatkan nilai antara 21 sampai 30, sekian orang. Jadi ada rentangan. Nah, kenapa kalian wajib paham? Karena di sini akan menentukan rumus mana yang akan kalian gunakan di dalam menyelesaikan soal-soal statistika. Oke ya, kita lanjutkan. Data berdasarkan sifatnya ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan atau angka.
Sedangkan data kualitatif, kualitas adalah data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Berarti kebalikan dari data kuantitatif. Jadi kalau ada angkanya dia pasti kuantitatif. Kalau dinyatakan dalam skala atau misalnya mutu, indeks mutu, maka itu adalah termasuk data kualitatif. Misalnya tinggi, sangat tinggi, sedang, pendek misalnya ya. Atau kalau kalian nilai, ya kan, nilai di rapot kalian sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik misalnya. Itu juga merupakan data kualitatif. Lelaki, perempuan di KTP itu juga adalah data kualitatif. Kemudian, data berdasarkan cara memperoleh data kuantitatif. Data kuantitatif masih ingat tadi? Data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ada dua jenisnya, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil membilang atau menghitung, sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Apa bedanya membilang, menghitung, mengukur? Ada yang bisa? Oke, membilang itu contohnya seperti ini. Ada berapa jumlah siswa di kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah membilang. Kalau menghitung, menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, seperti yang ada di dalam kalkulator. Makanya kalkulator disebut sebagai alat hitung. Ya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengukur, dia adalah nilai yang menggunakan alat ukur dan ada satuan ukurnya. Misalnya kalau untuk mengukur suhu, menggunakan alatnya termometer. Satuannya derajat Celcius, betul sekali. Panjang, alatnya adalah penggaris, satuannya sentimeter, meter, dan seterusnya. Nah, itu berarti diperoleh dari hasil mengukur. Bisa ya membedakan? Sekarang kita lanjutkan. Data berdasarkan sumbernya. Data yang diperoleh dari dalam instansi atau lembaga itu sendiri adalah data internal. Sedangkan data eksternal berarti data yang diperoleh dari luar instansi atau lembaga. Oke ya, itu bisa difahami. Kemudian data yang terakhir adalah data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer dan data sekunder. Data primer berarti data yang diperoleh dari hasil penelitian kita sendiri. Sedangkan data sekunder berarti diperoleh dari hasil penelitian orang lain dengan syarat sudah dipublikasikan, sudah diterima oleh publik. Kalau belum dipublikasikan, berarti datanya masih berdasarkan asumsi sendiri, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, data yang diterima biasanya data yang sudah ada di dalam jurnal ilmiah misalnya, atau yang sudah dipublikasikan di media, atau sudah dipertanggungjawabkan di dalam bentuk sidang, dan seterusnya. Nah, sekarang pahamkan apa yang dimaksud dengan statistika? Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang grafik dan diagram. Siapkan pensil, pulpen, penggaris, krayon, spidol warna-warni, apapun yang kalian miliki untuk membuat grafik maupun diagram. Oke, thank you. Stay tune. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.